Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, welcome back dulur-dulur. Di sini aku bakal critakne sebuah kisah mistis kekayaan yang melalui jalan pintas, tragis dan penuh misteri, seperti negeri kita penuh dengan misteri di dalam negeri misteri. Siap-siap ya, karena ceritane bikin merinding. Kali ini kita bakal dengerin cerita berjudul Pesugihan Pocong. Kaya raya, tapi harus tuker nyawa anak sendiri. Ayo kita mulai. Dia itu nggak pernah minta tumbal, nggak pernah nyebut nama siapa-siapa. Yang dia minta itu cuman satu, ya kekayaan. Terus pocong itu jawab dengan suara yang berat banget. Katanya, nggak ada yang gratis di dunia ini loh. Tapi dia itu nggak peduli. Yang penting kan bukan dirinya yang bakal diambil. Dia pikir semuanya bakal baik-baik saja terus. Sampai datanglah malam itu. Anaknya yang tadi demam tinggi banget, tiba-tiba aja berhenti bernafas. Dan di sudut kamar, pocong itu udah berdiri diam nungguin. Iya, pesugihan itu memang gak pernah beneran gratis. Di balik duit yang datangnya tiba-tiba aja, pasti ada aja yang harus dibayar. Kadang bukan harta, bukan barang, tapi nyawa orang yang kita sayangi. Malam ini kita bakal ceritain kisah seorang bapak. Orang yang kira dirinya itu lagi nyelamatin keluarganya. Tapi tanpa sadar, dia malah nyerahin mereka satu persatu, pelan-pelan. Namane Damar, umure wis 35 tahun. Tinggal ing kota kecil sing adem, bareng istrine sing namane Rina, samo anak wadone sing umure 8 tahun namane Lila. Dulu tuh hidup mereka sederhana aja, tapi cukup. Damar punya usaha percetakan kecil-kecilan. Memang gak besar, tapi cukup buat makan, bayar sekolah, terus nabung dikit-dikit buat hari tua. Terus pas pandemi dateng, semuanya berubah. Pesanan jadi berhenti sama sekali, mesin-mesinnya jarang nyala, tapi tagihan listrik sama air tetap aja jalan terus, nggak mau ngalah. Awalnya Damar masih percaya diri, pikirnya nanti juga baikan lagi. Tapi bulan berganti bulan, tabungan habis tak bersisa. Utang numpuk jadi gunung. Dia nyilih duit ke bank, terus ke koperasi, malah ke temen-temennya. Akhirnya nggak ada lagi yang mau ngasih pinjaman. Bahkan rumahnya aja dijadiin jaminan. Setiap hari penagih utang datang terus, ngetok-ngetok pintu dengan suara yang kasar banget. Lila yang masih kecil itu jadi sering sembunyi di kamar, tiap dengar suara orang marah-marah. Suatu malam, Damar dengar istrinya nangis pelan di dapur. Rina kira suaminya itu nggak dengar, tapi Damar itu ngerti banget. Dia merasa gagal jadi kepala keluarga. Rasanya sakit banget di hati ini. Suatu sore, pas Damar lagi duduk di warung kopi murah deket pasar, tiba-tiba ada yang nepuk pundake. Pas dia nengok, ternyata Ragil, teman lamane. Waktu muda dulu mereka itu sama-sama susah. Sama-sama jadi kuli angkut di pasar. Tapi sekarang Ragil itu beda banget. Jam tangannya bagus, sepatune kinclong,
Motor yang dibawa aja, bukan yang murahan. Mereka pun duduk bareng, minum kopi sambil ngobrol. Ragil cuma dengerin cerita Damar dari awal sampai akhir, tentang utang yang numpuk, tentang rumah yang mau disita, sampai tentang anaknya yang udah jarang makan daging. Setelah diam sebentar, Ragil ngomong pelan banget. Kalau kamu beneran cari jalan keluar, aku tahu caranya. Damar langsung ngangkat kepalanya, matanya berbinar. Maksudmu apa? Ragil lihat ke kiri kanan dulu, takut ada yang dengar. Terus dia bisik, pesugihan. Damar ngetawa kecil, pikirnya cuma bercanda. Aduh, aku lagi pusing berat, jangan bercanda dong. Tapi Ragil gak ketawa sama sekali, mukanya serius banget. Aku itu gak bercanda. Kamu lihat sendiri kan hidupku sekarang ini? Damar jadi diam. Iya juga sih, perubahan Ragil itu nyata banget. Dan untuk pertama kalinya, kata pesugihan itu gak kedengeran kayak cerita dongeng doang. Rasanya nyata banget. Beberapa hari kemudian, Ragil datang ke rumah Damar. Mereka duduk di ruang tamu yang isinya udah kosong. Soalnya banyak perabot yang udah dijual buat bayar utang. Aku kenal orangnya, kata Ragil pelan. Dukun yang ngurusin ini. Pesugihan pakai pocong. Katanya cepet dan manjur. Perut Damar rasanya mual tiba-tiba. Harus pakai tumbal ya? Ragil nggak langsung jawab, cuma diem aja. Tapi itu aja udah bikin jantung Damar berdegup kenceng banget. Terus Ragil ngomong, semua yang kita dapat itu pasti ada harganya. Biasanya yang diambil itu orang yang paling dekat sama kita. Suasana ruangan itu jadi dingin banget rasanya. Damar langsung berdiri, mukanya merah padam. Kamu pergi aja dari sini, aku gak mau terlibat hal beginian. Ragil gak marah, dia cuma berjalan ke pintu. Terus sebelum pergi dia bilang, kalau kamu berubah pikiran, kabari aku aja. Waktumu itu udah gak banyak loh. Seminggu kemudian surat penyitaan rumah datang. Rumah itu bakal dilelang 2 minggu lagi. Rina baca surat itu dengan tangan gemetar, sedangkan Lila nanya polos, kita harus pindah rumah ya ayah? Damar cuma bisa diem, gak bisa jawab apa-apa. Malam itu dia duduk sendirian di ruang tamu yang gelap, pikirannya kacau balau. Dia bayangin keluarganya tidur di tempat yang sempit, atau lebih parah lagi, gak punya tempat tinggal. Tangan dia gemetar pas megang HP. Terus dia buka daftar kontak, cari nama Ragil. Setelah lihat lama-lama, akhirnya dia pencet tombol panggil juga. 2 malam kemudian, Damar dibawa ke pinggir hutan. Langitnya gelap gulito, gak ada bulan sama sekali. Mereka jalan kaki melewati kuburan tuwek sing jarang ada orang yang datang. Rumput-rumputnya tinggi banget, banyak batu nisan yang udah miring-miring. Di tengah kuburan itu ada satu makam yang beda dari yang lain. Tanahnya masih kelihatan baru, gak ada nama, gak ada tulisan apa-apa. Di depan makam itu ada seorang kakek tua yang badannya kurus banget, matanya tajam. Ini orangnya, kata Ragil. Kakek tua itu lihat Damar dari atas sampai bawah, kayak lagi cari sesuatu yang tersembunyi di dalam hatinya. Kalau kamu mau jadi kaya, harus ada yang menggantikan rezekimu. Suaranya datar banget, gak ada perasaan sama sekali. Terus siapa yang bakal diambil? Tanya Damar dengan suara bergetar.
itu bukan hak kamu buat milih. Yang bakal diambil itu orang yang paling berharga buat kamu. Tubuh Damar jadi dingin semua. Dia pengen lari, tapi pas dia ingat istrinya dan anaknya yang bakal kehilangan rumah, kakinya jadi berat buat bergerak. Mulai aja ritusnya, perintah kakek tua itu. Dan mulai malam itu, hidup Damar gak bakal pernah sama lagi kayak dulu. Angin malam itu berhembus lebih dingin dari biasanya. Damar berdiri di depan makam tanpa nama itu dengan kaki yang gemetar. Rumput di sekelilingnya bergerak pelan, kayak ada sesuatu yang berjalan di antara kegelapan. Kakek tua itu nyalain beberapa batang lilin hitam di sekeliling makam. Cahayanya goyang-goyang kena angin, bikin bayangan batu nisan kelihatan kayak sosok-sosok yang lagi ngelilingi mereka. "Lepasin alas kakimu," perintah kakek itu. Damar nurut aja. Tanah kuburan itu rasanya dingin dan lembab banget pas kena kulit kakinya. Naik ke atas gundukan tanah ini. Damar ragu-ragu, tapi akhirnya dia naik juga. Tanahnya lunak banget, kayak baru aja ditimbun beberapa hari yang lalu. Jantungnya berdegup kenceng banget sampai rasanya mau copot. Kakek tua itu mulai ngucapin doa atau mantra dengan bahasa yang gak dimengerti Damar. Suaranya rendah, berat, kayak suara yang keluar dari perut bumi. Ragil cuma berdiri di belakang, diam aja nonton semuanya. Tiba-tiba, kakek itu berhenti bicara. "Sekarang, sebutkan apa yang kamu inginkan." Damar menelan ludah yang terasa kering. "Aku mau kaya, aku mau keluargaku hidup enak, aku mau bebas dari semua utang." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang, nyala lilinnya jadi bergerak liar. "Kalau permintaanmu dikabulkan, kamu harus terima apapun yang bakal diambil sebagai gantinya," kata kakek itu lagi. "Ucapkan, aku terima." Suasana di situ rasanya menekan banget, kayak ada banyak mata yang lagi ngeliatin mereka dari balik kegelapan. Damar nutup matanya rapat-rapat. "Aku terima." Pas kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin berhenti seketika, sunyi senyap banget. Terus tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Damar buka matanya, dan dia bersumpah dia ngeliat kain putih keluar perlahan dari balik batu nisan. Ada sosok yang berdiri tegak, putih semua, gak jelas bentuknya. Damar kaget banget sampai jatuh dari atas makam. "Sudah selesai," kata kakek itu dengan suara datar. "Mulai besok, rezekimu bakal datang terus." Damar masih ngeliat ke arah sosok putih itu, tapi pas dia kedip sebentar aja, sosok itu udah gak ada lagi. 3 hari setelah kejadian itu, hal aneh mulai terjadi. Damar ditelepon oleh klien lama yang selama ini selalu nolak tawarannya. Kali ini mereka mau nyetak ribuan katalog dalam jumlah yang banyak banget. Damar pikir itu cuma kebetulan biasa, tapi besoknya ada klien lain yang datang. Terus ada lagi, ada lagi. Dalam waktu 2 minggu, usaha percetakannya jadi hidup lagi. Mesin yang udah lama mati sekarang nyala terus dari pagi sampai malam. Duit mulai mengalir masuk. Utang-utang ke bank bisa dicicil. Para penagih jadi berhenti datang. Rina kelihatan lebih tenang dan Lila jadi sering ketawa lagi kayak dulu.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Damar merasa hidupnya udah kembali normal. Dia sempat mikir, mungkin itu cuma sugesti doang ya, atau cuma kebetulan aja. Tepat sebulan setelah kejadian itu, Damar beli motor baru. Malam itu mereka makan bareng di ruang tamu dengan perasaan senang. Tapi tiba-tiba Lila kelihatan gelisah banget. "Kenapa nak?" tanya Damar. "Tadi di halaman ada orang berdiri," jawab Lila pelan. Damar ketawa, mungkin itu tetangga lewat aja. Lila geleng-geleng kepala. "Bukan, dia pakaiannya putih, badannya tinggi, diem aja berdiri kayak orang yang dibungkus kain." Suasana makan itu jadi dingin seketika. Rina berhenti makannya, matanya melotot kaget. Malam itu sebelum tidur, Damar sempat ngintip keluar jendela. Dan di ujung pagar, dia lihat sesuatu. Sosok putih yang tinggi, diem aja berdiri menghadap ke rumahnya. Jantung Damar berdegup kencang banget. Pas dia usap matanya dan lihat lagi, sosok itu udah hilang entah kemana. Sejak malam itu, gangguan-gangguan kecil mulai terjadi. Tepat jam 12 malam, lampu rumahnya pasti mati sebentar. Cuman beberapa detik aja, terus nyala lagi. Awalnya Damar pikir itu masalah aliran listrik. Tapi pas dipanggil tukang servis, katanya nggak ada kerusakan sama sekali. Yang lebih aneh lagi, pas lampunya mati, pasti kedengeran suara dari halaman. Tok, tok, tok. Kayak suara sesuatu yang melompat pelan-pelan di atas tanah. Lila juga jadi sering sakit. Demamnya datang tiba-tiba, terus hilang juga dengan sendirinya. Pas dibawa ke dokter, nggak ditemukan penyakit apa-apa. Suatu malam, Rina bangunin Damar dengan suara gemetar. "Mas, bangun. Lila itu kok ngomong sendiri di kamarnya." Mereka berdua jalan pelan-pelan ke kamar Lila. Pintunya terbuka sedikit dan dari dalam kedengeran suara Lila yang berbisik. "Aku belum boleh ikut. Katanya bapak suruh nunggu dulu." Tubuh Damar rasanya dingin semua. Dia buka pintunya dan kelihatan Lila lagi duduk di kasur. Matanya ngeliat ke sudut kamar dengan tatapan yang aneh. "Kamu ngomong sama siapa, nak?" tanya Damar dengan suara lembut. Lila nunjuk ke sudut ruangan. "Sama itu orang." Damar dan Rina langsung nengok, tapi sudut kamar itu kosong melompong. Cuman satu yang terasa. Bau tanah basah yang amis perlahan memenuhi seluruh ruangan itu. Gangguan niku nggak pernah berhenti. Malam berikutnya, tepat jam 12 bengi, lampune mati meneh. Suara tok, 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 iku kedengeran meneh. Tapi kali ini, suarane dari halaman belakang, luwih deket lan luwih jelas. Damar mbranekake diri, bawa senter, mau cek ke belakang. Rina megang tangannya erat banget. "Mas, jangan keluar, aku takut." Tapi Damar lepasin pelan-pelan tangannya istrine. Kalau kita terus-terusan takut, kita nggak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pas pintu belakang dibuka, udara malam yang lembab dan dingin langsung nyerang hidung mereka. Bau tanah basah itu makin tercium kuat. Senter dipegang Damar disorot ke seluruh halaman. Tapi nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia mau nutup pintu, sorotan senternya ketemu sesuatu. Di dekat pohon mangga ada bekas tapak kaki dari tanah, tapi bentuknya nggak beraturan, kayak bekas sesuatu yang bergerak dengan cara melompat.
Malam itu Damar mimpi buruk. Dia merasa kayak dibawa balik lagi ke kuburan tua itu. Kabut tebel nutupi semuanya. Gak ada orang lain selain dia dan makam tanpa nama itu. Dari balik kabut itu keluar sosok pocong dengan kain kafan yang kotor penuh tanah. Sosok itu berhenti tepat di depan Damar. Diem aja berdiri. Terus kedengeran suara yang berat banget. Udah waktunya. Damar mundur ketakutan. Maksudnya apa? Pocong itu angkat tangannya perlahan, terus nunjuk ke arah belakang Damar. Pas Damar nengok, jantungnya rasanya mau copot aja. Di sana berdiri Lila, mukanya pucet pasi, matanya kosong gak ada nyawanya sama sekali. Dia udah manggil aku, kata Lila dengan suara yang datar banget. Damar langsung berteriak sekuat tenaga, terus lari mau nyamperin anaknya. Tapi pas tangannya mau nyentuh badan Lila, tanah di bawah kakinya itu tiba-tiba aja terbuka. Badan kecil Lila itu jatuh masuk ke dalam lubang kuburan yang gelap gulita. Damar langsung terbangun dari tidurnya, nafasnya ngos-ngosan, badannya basah kuyup kena keringat dingin. Jam dinding di kamar itu nunjukin tepat pukul 12 bengi. Dan pas itu juga lampu kamarnya mati seketika. Dari luar kamar kedengeran suara itu lagi. Tok, tok, tok. Besok paginya Damar langsung cari Ragil. Dia harus tahu semuanya, harus dapat penjelasan yang jelas. Tapi pas dia datang ke rumah Ragil, tempatnya udah kosong melompong. Tetangga bilang kalau Ragil itu udah pindah dengan mendadak. Nggak ada yang tahu dia pergi kemana. Nomor teleponnya juga udah nggak aktif. Rasanya kayak orang itu nggak pernah ada di dunia ini sama sekali. Atine Damar rasanya diiris-iris pisau. Takutnya makin jadi besar. Akhirnya dia memutuskan buat balik lagi ke kuburan tua itu. Pergi sendirian. Sampai di sana tempatnya rasanya makin sepi aja. Sunyi senyap, gak ada suara apa-apa. Damar cari makam yang gak ada namanya itu. Dan ternyata masih ada di tempatnya. Tanahnya kelihatan lebih gelap dan lembab dibanding tanah makam-makam lain. Tiba-tiba ada kakek penjaga kuburan muncul dari balik pohon. Mukanya serius banget. "Kamu ngapain ada di sini lembur-lembur gini?" tanya kakek itu. Damar sempat ragu, tapi akhirnya dia ceritain semuanya. Mulai dari soal kesusahane, soal pertemuan sama Ragil, sampai soal ritual yang dia lakukan di makam ini. Pas dengar cerita itu, wajah kakek itu langsung pucet pasi, matanya melotot kaget. "Wah, kamu ini bodoh banget ya," kata kakek itu dengan suara pelan tapi berat. "Maksudnya apa, Kek? Tolong jelaskan sama aku," pinta Damar. "Pesugihan pakai pocong itu gak minta bayaran berupa uang atau barang loh. Itu perjanjian tukar nyawa. Biasanya yang bakal diambil itu orang yang paling disayangnya, orang yang paling berharga di hatimu. Biasanya itu anak atau istri." Tubuhnya Damar rasanya lemes semua, lututnya gemeter sampai akhirnya dia berlutut di tanah. "Nggak mungkin kayak gitu," gumamnya nggak percaya. Kakek itu terus nunjuk ke arah makam yang ada di depannya itu. "Ini makamnya anak kecil loh, udah puluhan tahun yang lalu dia meninggal. Banyak orang yang datang ke sini untuk minta pesugihan, dan semuanya yang datang akhirnya kehilangan orang yang paling disayangnya." Malam itu, pas Damar pulang ke rumah, Lila kelihatan lemes banget. Badannya panas, tapi dia nggak mau makan, nggak mau ngomong, cuma diem aja duduk sambil natap keluar jendela. "Kenapa, Nak? Kamu sakit apa?" tanya Damar sambil pegang kening anaknya. Lila cuma jawab pelan banget, "Bapak
Dia udah ada di luar, lagi nungguin aku. Darah Damar rasanya berhenti mengalir seketika. Siapa yang nungguin kamu, Nah? Tunjukin sama papa. Lila nunjuk ke arah jendela. Damar pelan-pelan nengok, dan di balik kaca jendela itu ada sosok putih yang berdiri diam. Mukanya ketutup kain kafan, tapi Damar merasa banget kalau sosok itu lagi natap tajam ke arahnya. Tiba-tiba lampu kamar mati semua. Rina yang ada di samping langsung berteriak ketakutan. Dan pas lampu nyala lagi, sosok putih itu udah nggak ada. Tapi Lila udah berdiri di dekat jendela. Kakinya bergerak kayak ada yang nyuruh-nyuruh dia jalan ke sana. Damar tiba-tiba inget tanggal. 3 bulan udah lewat sejak malam dia lakuin ritual itu. Tinggal 3 hari lagi. Dia juga ingat kata-kata kakek tua di kuburan dulu. Kalau waktunya udah tiba, kamu harus terima apa yang bakal terjadi. Damar langsung memeluk erat badan anaknya. Air matanya menetes deras banget tanpa suara. Baru kali ini dia sadar, kekayaan yang datang itu bukan berkah, tapi itu cuma tanda dari harga yang harus dia bayar. Dan yang bakal jadi korban itu anaknya sendiri. Hari-hariku rasane makin lama makin sepi. Angin gak berhembus, suara serangga juga gak kedengeran. Kayak seluruh alam semesta lagi diem nungguin sesuatu sing buruk bakal terjadi. Damar gak pergi ke percetakan sama sekali. Dia milih tinggal di rumah, gak mau ninggalin Lila sendirian sedetik pun. Rina juga mulai ngeraso ono sing gak beres. Dia lihat perubahan sikap suaminya yang jadi gelisah terus. Mas, sebenarnya ada apa ini? Kamu nyembunyiin sesuatu dari aku ya? Tanya Rina dengan suara sedih. Damar cuma jawab pelan. Nanti aku ceritain semuanya. Sekarang tolong jangan pernah ninggalin Lila sendirian ya. Tolong. Matahari pun tenggelam. Langit berubah warna jadi merah gelap. Gelapnya makin lama makin pekat. Jam dinding bergerak pelan banget. Kayak sengaja memperlambat waktu buat nyiksa hati mereka. Semakin dekat ke jam 12 malam, udara di dalam rumah iku rasanya makin berat, makin dingin. Tiba-tiba Lila ngomong dengan suara lemah. Bapak, dia udah makin dekat. Damar langsung memeluk anaknya sekuat tenaga. Siapapun itu, dia nggak bakal bisa ambil kamu dari sini. Bapak bakal jaga kamu sampai mati. Jam dinding nunjukkan pukul 11:59. Damar, Rina, dan Lila berdiri di tengah ruang tamu. Hati mereka berdebar kenceng banget. Semuanya kelihatan biasa aja. Lampu masih nyala terang. Terus jarum jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Lampu rumah itu mati seketika. Bukan cuma rumah mereka aja, tapi seluruh lingkungan sekitar jadi gelap gulita. Kayak aliran listrik di seluruh dunia itu mati semuanya. Dan suara itu kedengeran lagi. Tok, tok, tok. Tapi kali ini suaranya nggak datang dari luar rumah, tapi dari dalam rumah, dari arah dapur. Rina megang tangan Damar erat banget, sampai tulangnya rasanya mau patah. Suara loncatan itu makin lama makin dekat. Tok, tok. Terus berhenti tepat di depan ruang tamu tempat mereka berdiri. Di tengah kegelapan itu, kedengeran suara kain yang bergesekan kasar. Damar nyalain senter dari HP-nya. Cahayanya yang kecil itu menyapu seluruh ruangan. Dan di sana, berdiri sosok putih itu. Badannya lebih tinggi dari yang pernah Damar lihat sebelumnya. Kain kafannya kotor penuh tanah dan lumpur. Kepalanya agak miring ke samping. Diem aja natap mereka bertiga. Tiba-tiba Lila jalan maju dengan sendirinya. Kayak ada yang narik badannya. Kayak ada yang manggil-manggil buat datang. Matanya kosong, gak ada nyawanya sama sekali. Lila, jangan pergi. Balik sini nak, teriak Rina histeris. Tapi badan kecil itu terus saja melangkah maju. Makin dekat ke sosok itu.
Pocong itu ngangkat tangannya perlahan dan buat pertama kalinya dia ngomong. Suaranya berat banget, dalam, kayak suara yang keluar dari dalam tanah yang dalam sekali. Udah waktunya. Damar langsung jatuh berlutut di depan sosok itu. Air matanya ngalir deras. Ambil aku aja, jangan ambil anakku. Aku yang bersalah, aku yang minta semuanya. Ambil nyawaku aja. Pocong itu diam sebentar, terus suaranya kedengeran lagi. Yang paling berharga udah dipilih dari dulu. Tubuh Damar gemetar hebat. Tapi aku yang buat perjanjian ini, aku yang tanda tangan, aku yang minta kekayaan. Kenapa harus dia yang dibayar? Pocong itu melompat 1 kali, terus jaraknya cuma 1 meter aja dari Damar. Udara di ruangan itu jadi dingin banget. Nafas mereka kelihatan kayak asap putih keluar dari mulut. Rina nangis sejadi-jadinya. Mas, tolong lakukan sesuatu, tolong selamatin anak kita. Di tengah kepanikan itu, Damar tiba-tiba ingat kata-kata kakek penjaga kuburan. Kalau dia nolak atau berontak, mungkin bukan cuma Lila yang bakal hilang, tapi semuanya, dia, Rina, semuanya bakal dibawa pergi. Damar memeluk erat badan anaknya, air matanya jatuh membasahi pipi Lila. Maafin bapak ya nak, maafin bapak yang bodoh ini. Lila natap wajah ayahnya dengan tatapan yang lembut. Bapak, jangan nangis. Aku cuma pergi sebentar kok, nanti aku balik lagi. Kata-kata itu rasanya kayak pisau yang menusuk tepat di jantung Damar. Pocong itu melompat lagi, sekarang udah tepat di depan mereka. Tiba-tiba lampu ruangan itu nyala dengan terangnya. Dan dalam waktu yang cuma sedetik aja, Lila udah gak ada di pelukan Damar. Gak ada suara teriakan, gak ada suara apapun, cuma ada kesunyian yang mencekam. Di lantai ruang tamu itu cuma tersisa selembar kain kafan kecil yang basah air tanah. Besok paginya, Lila ditemukan di kuburan tua itu. Badannya terbaring di atas makam yang gak ada namanya itu. Kaku dan dingin, mukanya pucat pasi, dan badannya terbungkus kain kafan yang sama persis dengan yang ada di lantai rumah mereka. Damar langsung jatuh pingsan pas lihat pemandangan itu. Rina berteriak sekuat tenaga sampai suaranya habis, dan dia cuma bisa nangis tanpa suara. Sejak hari itu, kekayaan Damar tetap ada. Uang terus saja mengalir masuk, usahanya makin besar dan makin maju. Tapi rumah yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan itu sekarang rasanya mati dan sunyi banget. Setiap malam, tepat jam 12, lampu rumah itu pasti berkedip-kedip sendiri. Dan orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Damar mulai lihat sesuatu yang bikin mereka merinding. Setiap malam di halaman rumah Damar ada 2 sosok yang berdiri diam. Satu badannya tinggi, satu lagi badannya kecil. Beberapa bulan kemudian, Rina memutuskan buat ninggalin Damar. Dia gak kuat lagi tinggal di rumah yang penuh dengan kenangan yang menyakitkan itu. Damar hidup sendirian, dikelilingi oleh banyak uang, tapi yang ada di hatinya cuma kesunyian dan penyesalan yang gak bakal hilang selamanya. Suatu malam, Damar berdiri di depan cermin kamar, mau cuci muka. Dan pas dia lihat ke belakangnya lewat pantulan cermin, dia lihat sosok kecil yang terbungkus kain kafan berdiri diam, natap dia dengan tatapan yang sedih. Tiba-tiba lampu kamar itu mati, dan dari sudut ruangan kedengeran suara yang halus banget. Tok. Iya, pesugihan itu selalu menjanjikan jalan pintas yang gampang buat jadi kaya atau dapat apa yang kita mau. Tapi mereka nggak pernah ngomong apa yang harus kita bayar sebagai gantinya. Karena di dunia yang nggak kelihatan mata ini, barang yang paling berharga itu yang paling duluan harus dibayar lunas. Kalau kamu ada di posisi Damar,
apakah kamu bakal tetap mau bikin perjanjian yang kayak gitu? Sugeng dalu semuanya. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya di Negeri Misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun ya, dan hati-hati sama semua keinginan yang kamu ucapkan di dalam kegelapan.